4 semua ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Arijono. Di sini kita akan membahas berbagai macam problema yang ada di dunia ini. Salah satunya sekarang kita akan membahas problema di dunia pendidikan bersama teman saya yaitu Kak Arin. Ya Kak Arin ya? Iya. Siap Kak Arin? Insya Allah siap. Kira-kira dunia pendidikan saat ini sudah bagus atau memprihatinkan? Kalau misalnya saat ini dilihat dari kondisi yang telah terjadi saat ini ya, situasi pandemi, nah itu berdasarkan sudut pandang sih. Fleksibel, ada yang fleksibel. Oke, penasaran ya tentunya ya kalian semua yang ada di rumah atau para netizen yang ada di manapun berada, penasaran? Cikidot. Untuk kalian semua yang penasaran bagaimana dunia pendidikan saat ini, Kak Arin, gimana saat ini kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau sehat yuk kita minum kopi aja dulu yuk. Oke. Ini bukan kopi tapi. Apa tuh? Ini ada manis-manisnya gitu. Oh, memang kopi bisa dikasih yang manis-manis. Jadi biar manis. Karena di sini kita kan berada di obrolan warung kopi. Warung kopi. Betul, karena kopi itu ada manis, kadang ada yang suka pahit. Iya, benar. Bahkan bisa dicampur susu. Jadi beraneka ragam. Iya. Makanya di podcast ini beraneka ragam problema akan dibahas tentunya Kak Arin. Iya. Sekarang kita akan membahas dunia pendidikan ya Kak Arin ya. Oke. Ngomong-ngomong kenalan dulu dong Kak Arin. Di sini kita banyak yang belum kenal. Kak Arin ini by the way ngajar di mana atau kuliah di mana dan mengambil jurusan apa seperti itu. Silakan. Oke. Nama saya Arin Media Retna Asrini, nama lengkapnya ya. Kemudian saat ini saya sedang aktivitas sehari-hari yaitu mengajar di lembaga pendidikan formal sama informal gitu. Kemudian lulusan? Ya, lulusan mana? Ya, saya salah satu universitas yang ada di Surabaya. Apa tuh? Universitas Adibuana Surabaya. Oke, wow, di sana kalau saya lihat tuh kece-kece ya. Kece-kece. Waduh. Oke, lanjut Kak, mungkin ngajar apa? Saya mengajar dengan bahasa dan sastra Indonesia. Oh, berarti dulu ngambilnya jurusan sastra ya? Iya, benar. Oke, berarti ini dong bisa puisi ya? Puisi, bisa. Sastra dan gombalin para cowok bisa ya? Waduh, itu bukan konsepnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah Kak Arin, di sini kan banyak sekali dunia pendidikan yang terkendala dengan pandemi ya, tentunya benar, ya. Pandemi banyak teman-teman kita atau anak-anak sekolah sekarang itu belajarnya itu via online. Via online benar. Iya, via online ya, bukan via Valen ya. Via online. Via online. Oke, jadi banyak teman-teman kita itu yang belajar secara via online dan tidak ketemu teman-temannya, bahkan tidak ketemu pengajarnya, bahkan sekarang juga bisa belajar itu dengan tidur-tiduran ya. Iya benar. Ya. Itu kurang efektif sih sebenarnya, kurang efektif sebenarnya karena sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, ketika kita menyampaikan sebuah materi tidak secara langsung, itu maka hasilnya kurang maksimal gitu kan. Karena kalaupun misalnya secara online ya, melalui sebuah aplikasi misalnya ya. Nah, itu kan kita kan tidak mengetahui bahwasannya di rumah mereka itu ngapain aja, kan kita kan tidak tahu ya. Sekaligus dalam online itu pasti ada kendala-kendalanya seperti audionya, gambarnya kurang jelas. Kemudian siswa tidak bisa secara langsung menanyakan pertanyaan yang mungkin ada kesulitan kepada gurunya gitu, karena ada beberapa kendala-kendala. Dan juga kita kan tidak tahu kalau misalnya di rumah siswanya itu sambil ngapain. Betul gitu kan. banget ya. Siapa tahu itu ternyata gambar ini di tag aja gambarnya, ternyata dia sedang di luar gitu. Nah, bisa ya jadi itu ya. bisa jadi Anak-anak gitu. sekarang kan pinter-pinter ya, canggih-canggih ya. Semua bisa dimanipulasi, apalagi dunia
digital seperti itu. Iya, benar. Kalau misalnya hanya sekadar untuk belajar online tanpa guru pun misalnya mereka juga bisa loh. Misalnya hanya belajar melalui YouTube, melalui situs-situs yang sekarang yang gurunya yang mengajar secara online. Kemudian mereka juga bisa mencari referensinya melalui internet, melalui Google. Itu bisa. Tapi itu berbeda dengan adanya sebuah misalnya kalau misalnya kita belajar di dalam lingkungan yang formal ya, ketika belajar di sekolah itu berbeda. Kalau misalnya di sekolah kan guru kan juga mengajarkan siswa terkait dengan sebuah karakter, membimbing terkait dengan sebuah kebiasaan itu harus bagaimana. Jadi tidak hanya mengajarkan pembelajaran gitu loh, tapi juga mengajarkan hal-hal yang sifatnya itu lebih ke karakter. Gitu. Berarti nggak ada feel-nya ya? Iya, feel-nya itu, ruhnya itu. Betul. Jadi semua Ruhnya itu harus ada feel-nya ya, harus ada, istilahnya kan manusia ini terjalin itu karena sisi emosionalnya juga ya harus terbentuk juga ya, karakternya juga harus terbentuk. Iya. Seperti itu. Wah, seru banget nih ya tentunya ya. Jadi bahaya juga ya kalau misalkan pendidikan kita ini terus-menerus seperti ini, tidak ada solusinya yang baik, bisa mau dibawa kemana nih? Iya. Mau dibawa kemana hubungan ini? Iya. Ya semoga pandemi segera berlalu lah. Betul, amin. Agar siswa-siswa bisa aktif lagi ke sekolah. Betul gitu. Karena banget. memang belajar di rumah dan belajar di sekolah itu memang beda, hasilnya juga beda gitu. Betul banget. Mudah-mudahan harapan salah satu dari pengajar yaitu Kak Arin dan harapan-harapan dari pengajar-pengajar lainnya di Indonesia khususnya bisa tercapai dan bisa kembali lagi memberikan ilmunya dan bisa berkarya, berkreasi untuk muridnya sehingga bisa menghasilkan individu-individu yang selain cerdas juga individu-individu yang berkarakter dan tentunya bisa ini ya, visioner dan jujur, benar. Betul, karena di sini negara kita ini banyak orang pintar, tetapi sedikit orang yang jujur. Iya, betul ya? Benar. Nomor 1 jujur. Betul banget. Oke, Kak Arin, by the way, ngomong-ngomong, kenapa sih memilih sebagai pengajar? Dulu cita-citanya memang ingin jadi pengajar, menjadi guru seperti itu, atau mungkin ada cita-cita yang lain? Kalau cita-cita mungkin jujur tidak pernah memiliki cita-cita sebagai seorang guru. Karena memang dulu kuliah itu ya hanya karena saya menyukai hal-hal yang berkenaan terkait dengan sebuah bahasa. Kemudian saya mengambil jurusan itu di perkuliahan itu bukan karena untuk agar menjadi seorang guru, tidak. Mungkin karena suka. Nah, karena suka terkait dengan sebuah bahasa dan sastra itu suka. Jadi mengambil kuliahnya dulu ya atas dasar suka gitu. Kemudian setelah lulus, saya bekerja karena mungkin saya menyukai hal-hal yang sifatnya itu bertemu dengan banyak orang yang kemudian orangnya itu bisa ganti-ganti, informasinya itu bisa terbuka gitu kan. Saya awal lulus dulu pertama menjadi seorang customer service. Oh gitu. Ya, customer service di salah satu provider berwarna merah pokoknya. Gitu. Kemudian karena itu jauh ya di luar kota, oleh karena itu saya tidak sampai lama di situ 2 bulan, kemudian saya quit. Nah, kemudian saya penasaran, kenapa kok nggak dicoba aja ya mengajar gitu. Kemudian saya pada akhirnya mengajar di salah satu sekolah internasional yang ada di Surabaya, Surabaya Barat. Nah di situ saya mengajar di situ waktu pertama kali karena itu mungkin lingkungannya, circle-nya itu menurut saya itu circle yang baru ya di sana karena menggunakan bahasa Inggris, kemudian menggunakan bahasa Chinese. Jawa gitu, bahasa Jawa. Bahasa Jawa nggak ada. Oh, enggak. Saya pikir pakai bahasa Jawa. Enggak ya? Karena di sana menggunakan 3 bahasa, English, Chinese, sama Indonesia. Oh gitu. Iya. Korea enggak. Oh enggak ya. Wah, kalau bahasa Korea mungkin saya bisa itu ke situ ya. Oh iya, benar. Terus. Ya, kemudian saya mengajar di situ. Nah, ada itu mengenal terkait dengan sebuah kebiasaan yang ada di sekolah itu ya selama 1 tahun. Nah, karena itu letaknya itu di Surabaya Barat, kan rumah saya kan di Sidoarjo. Saya setiap harinya tuh PP pulang pergi gitu. Terus kemudian saya merasa
merasa sakit waktu itu 1 tahun. Sakit apa nih? Sakit beneran atau sakit hati? Sakit beneran. Sakit beneran. Oke, terus? Sakit beneran selama 1 tahun. Terus kemudian ada lowongan pekerjaan di lembaga pendidikan yang ada di Sidoarjo. Kemudian saya melamar. Kemudian alhamdulillah bisa bekerja sampai sekarang. Alhamdulillah banget ya tentunya. Iya. Jadi ini nih yang tadi saya agak bingung nih. Kenapa ya sekarang profesi guru itu kurang diminati. Jadi teman-teman saya pun juga setelah lulus SPD ya. Iya. SPD itu pekerjaannya itu di bank, benar. menjadi istilahnya kayak tadi customer service, Iya, benar. atau kerja di yang bukan bidangnya, seperti itu. Saya tuh kadang suka agak prihatin kayak gitu. Kenapa tidak menjadi seorang pengajar yang profesional gitu? Karena di dunia barat itu guru itu sangat istilahnya itu pekerjaan yang sangat mulia. Betul. Selain mulia juga sebagai pekerjaan yang sangat dicari. Betul. Dan tadi saya juga sangat tertarik juga sekolah di international school ya. Nah, jadi dengan menggunakan bahasa yang bilingual seperti itu. Jadi nggak hanya Indonesia, Inggris dan juga Chinese, Mandarin seperti itu. Jadi ya bagus juga sih sebenarnya untuk kita bisa mempelajari dunia luar dan kita bisa mengetahui dunia pendidikan. Untuk teman-temannya nih yang saat ini profesinya sebenarnya SPD tapi dia kayak terpencar jadi menjadi pegawai bank atau yang lainnya itu bagaimana kira-kira? Mungkin mereka memiliki berbagai macam alasan ya. Mungkin ada yang beranggapan bahwasanya gaji guru itu kecil. Nah, gitu. Emang benar ya gaji guru kecil? Bergantung dari di mana kita menjadi gurunya. Oh, gitu. Nah, gitu. Kalau misalnya kita bisa bergabung di dalam sebuah instansi yang kemudian instansi itu memberikan sebuah apa namanya itu? Pengalaman, feedback ke kita bisa berkompeten di dalam suatu instansi itu, ya maka hasil yang akan kita dapat ya juga sebanding gitu loh. Oke, jadi guru itu pun juga harus ini ya diasah terus ya ilmunya ya. Jadi jangan misalkan menjadi seorang guru tapi ternyata gitu-gitu aja, jangan ya. Jadi harus di-upgrade gitu loh. Jadi murid pun juga enak tentunya, enak nih gurunya nih sesuai dengan pemikiran kita seperti itu. Apalagi sekarang kan sedang berkembangnya dunia digital. Jadi guru pun juga harus belajar nih mengenai tentang dunia digital, misalkan dunia per-YouTubean, dunia fotografi, atau misalkan dunia tentang online ya seperti itu. Benar. Jadi kita jangan tutup buku sehingga kita tidak mau belajar dunia anak-anak muda yang kekinian seperti itu ya. Karena era kita kan juga memasuki era industri ya 4.0. Jadi ya mau tidak mau kita tuh harus bisa mengikuti gitu loh. Betul. Nah, saya pun sekarang misalnya kalau saya ada sebuah hal-hal yang merasa sulit non akademis ya, yang sifatnya non akademis yang berhubungan terkait dengan sebuah digital, itu beberapa dari siswa saya, beberapa dari murid saya itu juga membantu saya gitu. Betul. Jadi menjadi seorang guru itu kita tidak hanya mengajar tetapi juga bisa belajar. Wah, mantep banget nih ya. Oke, Kak Arin, by the way, asiknya menjadi pengajar apa? Asiknya menjadi seorang pengajar. Yang pertama asiknya karena bisa bermanfaat untuk orang lain. Selain itu? Kemudian yang kedua, yang itu tadi kita tidak hanya mengajar tapi juga belajar. Oke. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengenali berbagai karakter seorang siswa yang berbeda-beda, yang unik, yang memiliki passionnya masing-masing. Wah, gitu betul sih. Banget karena sekarang anak-anak zaman sekarang itu karakternya memang sudah berbeda ya. Iya, benar. Jadi ya lebih kreatif. Mereka itu kadang mungkin jelek nih di dunia pelajaran, tetapi dunia akademisnya itu mungkin mereka jelek, tetapi ternyata mereka juga memiliki daya tarik
di dunia luar, misalkan fotografi, misalkan tentang dunia video, iya benar, atau dunia-dunia yang lainnya, sehingga banyak juga yang menghasilkan. Dan seperti kita lihat, salah satunya mungkin yang lagi berkembang sekarang kan YouTubers ya. Bahkan pernah ada presiden kita itu menanyakan cita-cita kamu ingin jadi apa? Ada ya contohnya di YouTube ya. Itu cita-cita kamu ingin menjadi apa? Terus dijawab seorang anak tersebut ingin jadi YouTubers gitu. Itu seorang anak kelas SD kalau nggak salah ditanya oleh presiden kita, cita-cita anak tersebut ingin menjadi YouTubers. Berarti YouTubers ini bisa menjadi peluang juga tentunya. Dan bisa juga ini menjadi salah satu pengajaran untuk guru ya. Siapa tahu bisa memberikan pengajaran di dunia video seperti ini, video online. Iya. Saya juga misalnya kalau misalnya ditanyain sama siswa-siswa saya yang kemudian dia bingung memilih sebuah jurusan yang ada di universitas ya, karena memang rata-rata dari mereka mengambil jurusannya manajemen, hukum, kedokteran, hubungan internasional seperti itu. Kemudian saya mengarahkan, bukan mengarahkan ya, tapi memberikan saran. Cobalah kalau misalnya kita belajar itu dimulai dari hal-hal yang paling kamu sukai. Misalnya kalau misalnya kita menyukai suatu hal katakanlah, otomatis kita belajarnya kan juga suka, juga enjoy dan hasilnya juga maksimal. Betul. Kalau misalnya kamu suka terkait dengan sebuah fotografi, videografi, ya ambil aja jurusan seperti itu. Misalnya di ISI Jogja. Nah, di ISI Jogja itu kan banyak jurusan-jurusan yang fotografi, videografi, dance, DKV dan lain sebagainya gitu. Oke, mantap banget ya. Jadi sekarang tuh pekerjaan itu tidak melulu cita-citanya itu seperti menjadi seorang polisi, tentara, atau yang lain sebagainya. Jadi apapun profesimu harus menikmatinya dengan hati, berawal dari hati. Karena memang individu itu unik ya, memiliki passionnya masing-masing. Gitu. Jadi seorang guru pun juga jangan sekali-sekali untuk memaksakan, misalkan muridnya itu harus mendapatkan nilai akademis yang tinggi dan harus memaksakan anak tersebut untuk menjadi yang seperti kita mau, seperti itu tidak bisa ya. Tidak karena, bisa. Ya itu tadi, karena individu-individu itu memiliki berbagai macam karakternya yang berbeda dan cara pikirnya pun juga yang berbeda. Jadi belum tentu anak yang nilainya 5 itu tidak pintar, belum tentu ya. Belum Jadi tentu. bisa tahu mungkin dia jelek di sisi yang lain, tapi dia mungkin bagus di sisi yang lainnya juga. Iya, karena memang standar goalnya tiap orang kan berbeda-beda gitu. Jadi nggak semua orang kok menyukai fisika, nggak semua orang juga menyukai bahasa. Betul. Gitu kan. Saya juga tidak terlalu suka dengan bahasa ya. Saya serius, saya tuh lebih suka dunia IPA, matematika seperti itu. Eksak. Ya, seperti itu. Jadi saya dalam segi menghafal memang jelek. Bahkan bahasa Indonesia saya tahu nggak berapa, Kak Arin. Berapa? Nilai bahasa saya itu 6. Bahkan 5 pernah. Waduh, ini banget. Jadi memang kita berbeda. Jadi kita untuk mencari sesuatu hal itu memang tidak bisa disamaratakan. Seperti itu. Oke, seru banget ya Kak Arin ya. Gimana? Mau ngopi lagi? Oke, boleh. Oke lah. Ke warung kopi minumnya es, nggak apa-apa. Lagian kan kalau misalnya kita ke warung kopi kan nggak harus pesan kopi. Betul. Di warung kopi itu banyak sekali minuman-minuman yang enak-enak lah. Ada susu hangat, ada sirup, ada banyak lah, ada jahe hangat mungkin. Karena kan masa pandemi nih, kita perlu minuman-minuman herbal yang untuk menjaga imun kita kan. Seperti itu. Tapi di warung kopi ini kita akan tentunya mengobrolin hal-hal yang sangat menarik. Iya, Gimana acara ini namanya Kak Arin? Namanya? Obrolan Warung Kopi. Nama podcastnya apa Kak Arin? Arijono. Podcast Arijono. Oke, kita lanjut lagi ya Kak Arin ya. Oke Kak Arin, nih di sini tadi ada yang bertanya juga nih. Cara mengelola kelas agar sesuai dengan harapan bagaimana? Karena kan untuk
manage suatu kelas itu kan tidak mudah ya Iya, bagi benar. seorang guru. Jadi itu juga ada ilmunya juga ya. Karena saya sering tuh nonton film Mandarin dulu tuh. Oh gitu. Film-film Mandarin yang dulu tuh kalau nggak salah gurunya tuh Jet Li ya. Jet Li atau siapa gitu. Pokoknya tuh dikerjain gurunya. Oh iya, tahu. Nah Pernah. itu gurunya tuh dikerjain sama muridnya. Banyak dulu tuh gurunya yang tidak bisa mengajar di kelas itu. Ternyata si Jet Li ini bisa mengajar di kelas tersebut dengan caranya. Caranya sendiri. Betul, dengan mengajak murid-muridnya tersebut dengan asik lah pokoknya dengan dunia mereka. Sehingga mereka pun juga berkembang dan menjadi suatu kelas yang Yang menyenangkan dan juga memiliki prestasi juga setelah itu. Nah kira-kira bagaimana Kak Arin? Kalau misalnya saya, Nah, saya kalau misalnya mengajar itu pertama kali yang saya tekankan, siswa harus bahagia dulu. contohnya kayak gimana? Harus ketawa gitu, ketawa gila dong. Karena gini, Ya. kalau misalnya kita mengajar, kalau misalnya siswanya itu tidak bahagia, moody dan lain sebagainya, nggak mood, itu apa yang kita ajarkan itu tidak akan meresap kepada siswa. Cara Gitu. bahagianya itu contohnya Cara bagaimana? bahagianya pertama saya biasanya memutarkan musik terlebih dahulu, kemudian kita bernyanyi bersama dulu. Oke. Menata moodnya dulu. Nah, senyum-senyum dulu, tertawa-tertawa dulu. Kemudian saya tanya kabarnya bagaimana. Kemudian saya tanya juga berita yang sedang hangat diperbincangkan saat ini bagaimana. Kan mereka kan antusias kan. Nah, kemudian baru saya arahkan ke pelajaran yang sedang saya ajarkan saat itu. Itu kuncinya sih, membuat bahagia dulu. Terus misalkan nih ada muridnya itu di tengah pelajaran ternyata ada yang main game, misalkan Mobile Legends seperti itu kira-kira gimana? Diambil handphonenya atau dibiarkan saja atau ditegur atau bagaimana Kak Arin? Tentunya ya saya akan menghampiri siswa tersebut. Nah, kemudian saya tanya, mengapa kok mainan ini pada saat pembelajaran? Kan otomatis ketika kita sedang mengajar, kemudian ada siswa yang istilahnya itu cheating ya. Nah, sedang beraktivitas di luar pelajaran, itu kan pasti ada alasannya mengapa gitu. Saya tanya alasannya, kemudian setelah saya tanya, kemudian saya dekati dia. Dia memiliki sebuah alasan mengapa di saat jam pelajaran dia bermain online gitu. Ketika kita tahu alasannya apa, berarti kan saya tidak serta-merta menyalahkan siswanya. Berarti kalau misalnya siswanya merasa bosan, berarti ada yang salah dengan cara mengajar saya gitu. Jadi saya berusaha untuk bagaimana sih cara agar membuat siswa ini tuh bisa fokus gitu. Betul. Jadi ya kita harus sebagai seorang guru itu tidak serta-merta harus marah atau serta-merta menjudge siswa harus mengikuti arahan kita terus gitu, bukan ya. Jadi dunia kita itu memang sudah berbeda. Mungkin yang dulu itu mungkin ya guru itu ya harus dipatuhi, semua murid itu harus mematuhi guru. Tapi kan kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus menjalin feel yang baik ya, seperti itu ya. Benar. Harus menjalin secara emosional juga kepada si murid ini agar mereka enak, enjoy dalam menikmati pelajaran yang kita berikan. Iya benar. Oke Kak Arin, mantap banget nih ya tentunya podcast pada kali ini. Kira-kira ada pesan atau kesan untuk para netizen, khususnya untuk para pengajar di dunia luar sana? Pesannya kalau untuk para apa dulu nih, para pengajar. Jangan menyerah untuk memahami berbagai macam karakter siswa, gitu sih. Oke, jadi jangan pernah lelah untuk memahami karakter para siswa. Dan terima kasih untuk Kak Arin sudah mau berkunjung di podcast saya, di podcast Arijono. Dan untuk para netizen yang ingin mengetahui obrolan podcast yang sangat menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe podcast Arijono. Podcast apa Kak Arin? Arijono. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.